melakukan. Tentu kalau mencari penyembah itu dia lebih suka. Karena kan penyembah itu ibarat pakaian yang sudah jadi. Dia pakai, tidak perlu harus beli kain ke sana. Itu ya. Apakah dia juga mencari siapa saja asal mau ikut. Tapi penyembah dia penting. Kenapa mereka bisa seperti itu dan apa itu retreat? Ya tadi saya sudah jelaskan kisahnya dulu itu pada waktu Prabhupada masih ada. Jadi arti retreat itu sebetulnya bahasa yang itu rituja. Rituja itu artinya hotri. Hotri itu artinya kurang lebih seperti hotri. Tahu hotri yang mungkin diamnya itu yang hotri. Jadi hotri, udgatir, udaru, agaru, puruhito itu sama. Jadi bahasa bedanya hotri, udgatir, puruhito, udaru itu bahasa. Kalau Rik menyebut hotri, Ayu menyebut udaru, ini menyebut puruhito itu sama. Jadi berdasar dari retreat itu berarti hotri yang memimpin upacara. Itu dari retreat. Sehingga jadi retreat. Tadi saya sudah jelaskan pada waktu pelajaran komentar itu. Jadi kenapa mereka bisa seperti itu dan apa itu retreat? Ya retreat itu hotri itu. Hotri. Kenapa mereka bisa seperti itu? Ya itulah Maya. Jadi Maya ada dua, Maya itu Yoga Maya dan Maha Maya. Sama, semua berasal dari Krishna. Jadi Maha Maya membuat kita jauh dari Krishna, membuat kita lebih jauh atau menjauh, itu Maha Maya. Yoga Maya membuat kita lebih dekat dengan Krishna, lebih dekat dengan penyembahnya, itu Yoga Maya. Nah itulah Maya. Jadi Maya itu, retreat itu kenapa mereka bisa seperti itu? Mereka keliru menerima ajaran Srila Prabhupada atau ajaran Weda, atau menafsirkan sendiri. Menafsirkan sendiri. Dan oleh karena itu para penyembah jangan ikut latah mengamini tafsir-tafsir kita. Ya kita belajar kan menyebut tafsir dari ini, tafsir ini. Atau kita juga orang-orang Hindu, kita di perguruan tinggi juga mengatakan kitab ini perlu ditafsir ulang, ditafsir. Ya, penyembah tak boleh latah ikut tafsir gitu. Nah, penyembah ikut otoritas dari Parampara. Siapapun menurut Gaudiya Vaishnava, menurut Weda itu tidak perlu ditafsirkan, tidak bisa ditafsirkan, tapi diterima melalui rangkaian garis perguruan dalam Parampara. Karena para raja dan resi yang suci menerima melalui cara seperti itu ya. Nah mereka sendiri bisa seperti itu karena mereka menafsir dengan yang namanya menafsirkan kan menurut teorinya sendiri, menurut teori kelompok. Nah Weda sendiri tidak seperti itu. Jadi oleh karena itu mereka bisa seperti itu karena mereka menafsirkan. Oleh karena itu kembali ke kelas seperti tadi, bhakti itu apa? Anasita bilasunya, dhyana ananta, anu krishnano silanam bhakti utama. Dhyana karma di anawrita. Bhakti itu tidak bergantung kepada dhyana. Dhyana itulah yang boleh dibilang menafsir-nafsirkan, berspekulasi. Tidakkah begini, tidak begitu, apakah begini, apakah begitu, apa mungkin begini, mungkin begitu. Begitu dhyana. Nah, kita tidak seperti itu. Bhakti itu terbebas dari itu. Karena apa?
bakti itu diterima melalui garis kultural. Kita nggak boleh serta-merta nafsirin. Kalau mengaji hanya berbahagia, saya menafsir. Itulah bakti. Ya, jadi bukan tanya profesor ini. Di perguruan lain memang ada tafsir-tafsir itu, tapi kita enggak. Karena itulah bakti itu bebas dari dhyana, anamata, tafsir menafsir. Ya, oke. Ada lagi? Nah, kalau kita juga ikuti retreat, itu berarti kita juga mencap Srila Prabhupada gagal. Kita mencap Srila gagal itu berarti Prabhupada dengan begitu hebatnya beliau, begitu luar biasanya beliau, bahkan beliau itu boleh dibilang seperti biasa dewanya di zaman modern. Seperti biasa dewa di zaman modern. Memang Prabhupada begitu luar biasa. Tidak ada orang seperti disebut Krishna Pak. Berarti kalau orang seperti Prabhupada dengan kita mengikuti retreat bahwa seolah-olah Prabhupada tidak punya murid yang bonafide. Kalau Prabhupada tidak punya murid yang bonafide, kan berarti Prabhupada gagal. Sehingga Prabhupada tidak punya murid yang bonafide, kemudian kita berguru kepada Prabhupada, berarti kan sama, kita juga akan jadi orang gagal. Karena kita sudah mencap murid-murid Prabhupada yang ada dari dulu, sejak dulu, yang dipimpin langsung oleh Prabhupada, gagal. Nah, Prabhupada yang sudah gagal ini kita lagi menjadi murid Prabhupada, kan berarti kita lebih gagal lagi. Karena yang langsung aja dengan Prabhupada sudah gagal. Apalagi kita yang berguru ketika Prabhupada sudah tidak ada. Jadi kegagalan itu sangat tidak masuk. Notabene Prabhupada begitu luar biasa. Karena murid-murid Prabhupada juga meski tidak semua, meski pasti ada banyak yang luar biasa. Karena murid-murid kenapa? Guru Prabhupada adalah sempurna. Murid-muridnya yang ikut yang sempurna. Meskipun beliau belum sempurna, tapi ikut yang sempurna. Sehingga beliau pun nantinya akan sempurna. Kita pun yang tidak sempurna, kita ikut beliau yang sempurna. Itu prinsip. Oke. Jadi teori filsafat retreat itu sudah dengan sendirinya mentah. Dan untuk perlu tahu, tokoh retreat itu seperti Sarabagi itu teman saya. Saya sebulan, 2 bulan yang lalu ditelepon dari Malaysia, dari Singapura. Pernah ke rumah kami, pernah ke Bali. Saya kenal baik dengan keluarganya. Sekarang saya juga berteman. Saya juga diajak. Saya jujur terus saya diajak. Tapi saya lama melihat dengan filsafat. Saya juga ada tempat yang lain di Bangalore, tempat juga besar, saya bukan Poliskon, dan diambil dengan baik. Saya juga pernah ke situ. Jadi sistem kita bukan dari itu. Sistem kita ya memang banyak argumentasi mereka, tapi kita tidak perlu panjang lebar. Kalau nanti Prabu dan Haji dan masalah bisa bertanya kepada kami. Ya. Ada yang bertanya lagi? Yang ya, cara membersihkan begitu ya. Adik bertanya itu juga satu cara, duduk di sini juga satu cara, datang ke tempat juga satu cara. Sudah ada lakukan, cuma lebih intensif. Lebih intensif itu nanti juga setelah diperiksa ada 4 prinsip, ya kan? Ada
ada pelayanan-pelayanan lain yang banyak, itu cara. Tapi secara sistematis menurut sastra itu kita mulai dengan coba tahu ada waspada, jadi keyakinan yang mantap. Setelah itu satu salam. Nah, keyakinan yang mantap sudah tadi kita udah bahas di depan, belajar dari kitab suci supaya mantap. Kemudian satu salam. Dan ada kita melakukan di sana, berarti kita akan sampai kepada nama Tuhan, mengucapkan nama suci Tuhan. Nah, kita sampai mengucapkan nama suci Tuhan. Nanti mengucapkan nama Tuhan, di mana nama suci Tuhan itu akan betul-betul bermanfaat, akan betul-betul berfaedah kalau kita terima dari guru. Itulah diksa. Diksa kan diberikan juga maha mantra, diberikan disiplin, diberikan maha mantra. Japa. Nah, untuk maha mantra, disitulah kemudian mulai adik akan masuk ke dalam anatani urti. Pertanyaan nanti itu masuk ke anatani urti. Mulai kita ingin membedakan mana yang pantas sebagai seorang penyembah Tuhan, mana yang tidak pantas. Kan gitu. Nah, itu. Supaya ini bagaimana biasa boleh lakukan, mana yang tidak boleh. Di situ kemudian ada kemampuan membedakan. Nah, di situlah mulai yang namanya caitya. Dengan kita lakukan 3 hal tadi, ada serana, satu sana, nama kita. Di situ caitya guru kita akan mulai bangkit, memberikan kita. Orang Bali bilang uwek, kemampuan untuk melahap, kemampuan untuk memilah. Mulai dia tercerahkan. Setelah itu baru tahap selanjutnya yang namanya asakti, rati, yogi, kemudian bawah, prema. Yang selanjutnya belum perlu kita bahas karena itu sudah lebih tinggi. Cukup sampai anata